Tiga orang tewas akibat kebakaran di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang merambat ke kasur. Kebakaran terjadi di Gria Jatimurni, Blok D nomor 11, RT 4, RW 5, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 pagi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. 3 orang tewas dalam kejadian ini, yaitu Tri Ambarwati berusia 48 tahun, Liko Rahen berusia 20 tahun, dan Novea Lovely 14 tahun. Sementara 1 korban luka kini dirawat. Selain korban jiwa, rumah 2 lantai juga rusak berat. Dan bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Apakah 3 jenazah sudah diotopsi di rumah sakit? Kita akan bergabung dengan reporter iNews Bunga Ayu di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Bunga. Apakah sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara? Ya baik, selamat siang Deta. Saat ini saya melaporkan langsung di tempat kejadian kebakaran tadi pagi, tepatnya di Jalan Gria Murni Jati Baru, Blok D nomor 11. Seperti yang ada di belakang saya, jika kita melihat memang saat ini adalah dalam proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh petugas kepolisian. Untuk olah TKP-nya sudah dilakukan tadi pagi, namun saat ini pun keluarga yang sudah selamat ini sedang dalam proses untuk pemeriksaan dan juga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan informasi terkini kalau kita gambarkan saat ini pun kebakaran adalah terjadi sekitar pukul 4 pagi tadi dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 pagi. Ini sudah dipasang dengan garis polisi yang artinya tidak boleh ada satupun warga yang masuk ke dalam tempat kejadian. Dan kita dapat kami gambarkan juga ini kebakaran ini melahap langsung rumah 2 lantai dan tidak melahap rumah tetangganya dan hanya 1 rumah saja. Dan diprediksi untuk kerugian ini sekitar kurang lebih adalah 1 miliar rupiah. Namun data untuk terkait bagaimana kronologi kejadiannya, kita sudah bergabung di sini dengan salah satu tetangga dengan Bapak Siagian ya. Bapak Siagian, silakan di sini Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Bapak bisa diceritakan bagaimana waktu itu kejadian pada pagi tadi, Pak? Kalau kejadian saya pribadi saya tidak tahu. Saya sekitar jam 4 kurang dibangunkan oleh istri saya dengan teriak-teriak ada kebakaran. Terus saya langsung menuju tempat lokasi. Di sini juga tadi sudah banyak warga yang berusaha memadamkan dengan secara manual ala kadarnya dengan keran-keran air baik dari masjid dan dari selokan-selokan yang ada. Dan langsung kita menelepon damkar. Kira-kira 1 jam sebelum kita sesudah menelepon, damkar sudah ada di sini. 2 damkar pertama itu sudah dapat menguasai keadaan. Walaupun sampai 5 damkar akhirnya tetap disemprotkan sampai benar-benar padam dan pendinginan. Pasien bisa diceritakan atau Bapak kenal dekat mungkin dengan pemilik rumah ini, Pak? Kenal sekali karena tetangga saya hanya 2 rumah dari rumah beliau. Bapak, kejadiannya memang yang ditinggal di sini ada 4 orang atau 5 orang, Pak? 5 orang. 5 orang ya, Pak? 5 orang, 1 keluarga, anak 3. Oke. Laki-laki. Yang selamat berarti? Yang selamat Bapak Sony dengan anaknya yang tertua. Oke. Sudah ada informasi belum, Pak? Mungkin keluarga saat ini ada di otopsi atau nantinya keluarga nanti dimakamkan bagaimana? Dari informasi yang kami dapatkan juga dari warga maupun dari keluarga bahwa setelah selesai polisi bisa masuk dan jenazah ketiganya diambil dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri tentunya untuk diotopsi. Oh, berarti saat ini sedang di dalam otopsi ya, Pak? Ya. Oke, Pak, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak biasanya keseharian dengan Bapak Sony seperti apa atau memang sering bersosialisasi seperti itu, Pak? Apalagi selama COVID ini kita ketemu hampir setiap hari bersosialisasi. Berarti untuk kejadiannya memang benar ya, Pak? Apakah ada informasi tadi dari obat nyamuk atau ada info lain, Pak? Seperti apa? Kalau dari apa penyebabnya, sumbernya api kami belum tahu. Hanya sempat dengar memang dari beliau bahwa obat nyamuk membakar spring bed. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sigian atas waktunya. Ya data itu tadi pemirsa juga tadi salah satu wawancara dengan salah satu warga yang juga menceritakan kronologinya sekitar pukul 4 pagi tadi. Kita sedikit mendekat ke sini ya data dan juga pemirsa, kondisi rumahnya ini hangus sudah dimakan oleh si jago merah
yang rumah dengan 2 lantai, dan memang ini struktur untuk bangunannya dengan tembaga dan kemudian untuk atapnya dengan atap seng. Kalau kita dapatkan informasi, kebakaran diduga memang dari obat nyamuk yang kemudian merambat kepada salah satu tempat tidur, yang kemudian pada pukul 4 pagi api dengan begitu cepat berkobar dan langsung dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Dan saat ini pun jenazah 3 orang tadi sudah dilakukan untuk proses otopsi, dan informasi juga yang kami dapatkan nantinya mereka akan dimakamkan di daerah Pamulang. Namun untuk tetangga yang berdekatan dengan rumah yang ada di tempat kebakaran kali ini pun saat ini hanya saja ada asap yang ada di tembok, namun tidak berdampak signifikan, hanya saja seperti listrik saat ini masih padam. Data. Ya, terima kasih atas informasinya, Bunga. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, musibah kebakaran juga melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah warga histeris dan pingsan melihat rumahnya terbakar. Api dengan cepat membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Musibah kebakaran ini terjadi pada Minggu sore. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya, sementara warga lainnya mengevakuasi anak-anak, manula, dan juga barang berharga. Warga histeris karena tidak kuasa melihat rumah mereka terbakar. Warga lainnya bahkan jatuh pingsan. Menurut warga, api diduga berasal dari tabung gas yang bocor di lapak mie ayam yang ada di tengah pemukiman. Sempat terdengar suara ledakan kecil sebelum api membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kita ke informasi selanjutnya, warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan panik dan meminta tolong via media sosial saat rumahnya terendam banjir. Sementara itu ada juga warga yang harus dievakuasi dengan eskavator karena terjebak di atas pohon. Minta tolong, yang bisa datang tolong Kak di sini di rumah. Tolong. Tolong banjir. Tolong. Video ini direkam warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang panik. Air yang tiba-tiba masuk ke rumahnya dengan cepat membuat warga ketakutan. Banjir akibat meluapnya Sungai Masamba terjadi sejak pukul 1 WITA. Tolong Kak. Di lokasi yang sama, seorang warga yang tengah berpegangan erat di pohon dievakuasi dengan alat berat. Warga terjebak. Banjir Sungai Masamba. Derasnya air membuat warga ketakutan dan pasrah menanti. Beruntung, akhirnya eskavator berhasil menjangkau korban dan membawanya ke tempat aman. Apa itu? Derasnya arus banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Masamba membuat ribuan rumah terendam dengan ketinggian di atas 1 meter. Ribuan warga terpaksa dievakuasi petugas ke Gedung Pemuda. Warga diminta waspada karena hujan diperkirakan akan terus terjadi hingga siang hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 500 tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara ini hanya diizinkan bekerja selama 6 bulan. Ratusan TKI Cina tersebut akan membangun puluhan tungku di sebuah pabrik pemurnian nikel. Ratusan tenaga kerja Cina tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara. Setelah mendarat di Bandara Haluoleo, Kendari, pihak perusahaan tempat mereka bekerja kemudian membawa TKA Cina tersebut ke lokasi pabrik PT OSS untuk pemeriksaan kesehatan. 6 bulan. Seluruh pekerja menggunakan visa kerja dan hanya berlaku hingga 6 bulan ke depan. Kami menindaklanjuti untuk proses penerbitan izin tinggal terbatas. Adapun penerbitan izin tinggal terbatas adalah sebagai tindak lanjut dari orang asing yang masuk
menggunakan visa izin tinggal terbatas. Selama 6 bulan ke depan, sekitar 500 TKI Cina akan bekerja untuk menyelesaikan 33 tungku dan penyempurnaan pabrik pemurnian nikel yang belum tuntas. Sesuai dengan dokumen yang ada sama kita, kemudian izin oleh dari pihak imigrasi maupun tenaga kerja, mereka pemasangan selama 6 bulan. Gelombang 1 dan 2 TKA Cina telah tiba di Konawe, sementara gelombang ketiga segera bergabung. Kedatangan pekerja asing itu sebelumnya sempat menuai penolakan dan protes dari masyarakat setempat. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.